Apabila engkau memegang keduanya, maka engkau tidak akan sesat. Nah, bukan berarti kemudian Al-Quran ini hanya untuk orang Arab dan orang yang berbahasa Arab. Tipologi dari agama Islam itu adalah berpikir. Ini gimana, Pak? Ketika seseorang menemui jalan buntu untuk mengambil sebuah kesimpulan daripada hukum tersebut. Kemudian bisakah nikah itu nikah dengan melalui online? Sebelum Nabi itu datang, orang itu punya istri puluhan, 20. Itu seringkali laki-laki lebih cepat mati daripada wanita. Sebenarnya Islam untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pemirsa podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama dapat bertatap muka, yakni yang tema kita dari podcast kita kali ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pandangan hidup masyarakat modern. Dan alhamdulillah sudah hadir dengan kita kali ini beliau Al-Ustadz Dr. Andes Haji Atwal Arifin, Magister Akuntansi. Beliau ini adalah alumni dari Pondok Pesantren ataupun Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang mana diasuh langsung oleh beliau pendiri Bapak Kiai Haji Imam Zarkasi. Betul ya Pak Atwal? Betul. Ya. Beliau juga setelah itu melanjutkan ke UMS, kemudian melanjutkan ke Undip ya, akuntansi S1 dan S2 mengambil akuntansi. Kemudian pendidikannya di Pondok Pesantren Gontor, dan kemudian beliau juga aktivitasnya sehari-hari di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga pernah mengajar di Yayasan Al-Mansur Popongan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, damai, sejahtera. Alhamdulillah. Baiklah para pemirsa, para pendengar Radio Salma yang berbahagia, kita langsung mendengarkan paparan dari beliau Pak Atwal, yakni tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai pandangan masyarakat modern. Ya, monggo Pak Atwal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa semuanya juga dalam keadaan baik-baik saja, jauh dari bala, jauh dari cobaan yang berat. Amin. Dimudahkan Allah dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin. 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 Al-Quran sebagai pandangan hidup masyarakat modern. Yeah. Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrani ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada engkau sekalian dua perkara. Apabila engkau memegang keduanya, maka engkau tidak akan sesat. Nah di sini dua perkara ini oleh Rasulullah
tidak dibedakan itu masyarakat dulu atau sekarang atau yang akan datang. Jadi ini semua ini sepanjang zaman, sepanjang tempat sampai hari kiamat itu Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW yang diperuntukkan oleh kepada semua umat manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Nah, pertanyaannya kemudian bahwa ketika Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, dan pada waktu itu mukhatabnya atau yang langsung bertatapan dengan Nabi adalah masyarakat Arab ya, tentu bahasanya adalah bahasa Arab ya, karena itu dengan lisan kaumnya. Nah, bukan berarti kemudian Al-Quran ini hanya untuk orang Arab dan orang yang berbahasa Arab, tetapi Allah tentu sudah mengukur seberapa besar, seberapa jauh bahasa itu mampu untuk bisa menangkap maksud dari wahyu. Nah, kemudian selama 1400 tahun tentu mengalami berbagai fase kehidupan di sana, melalui lembah, ngarai, laut, darat, gunung, ya, berbagai macam suku bangsa, yang berbagai macam budaya, sampai saat ini dengan rahmat Allah itu Al-Quran ini masih orisinil, ya, artinya masih asli karena Allah sendiri menjaga Al-Quran itu dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, sehingga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi itu Allah berjanji akan memelihara Al-Quran, sehingga kemudian dimudahkan kepada pemulungnya untuk menghafal ayat itu sampai titik komanya, sampai kepada fathah kasrohnya itu sempurna ya. Sampai sekarang bahkan anak kecil pun sudah banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Itu sebagai bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran itu, dan tidak ada satu kitab suci pun di dunia ini kecuali Al-Quran yang bisa dihafal 100% letterlek oleh umatnya. Itu dari sisi Al-Quran. Nah, kemudian sekarang tentu situasi, kondisi, kemudian antropologi, kemudian teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu kan dinamis. Jadi ilmu pengetahuan itu dinamis. Sementara untuk agama, untuk Al-Quran ini, Al-Hadis itu statis, jadi statis. Bisakah yang statis ini bisakah yang statis ini bisa mengikuti yang dinamis ya? Nah, di sini kita tahu bahwa Al-Quran itu selain dia kitab petunjuk, di dalamnya juga terbanyak informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan, atau informasi tentang teknologi, atau informasi tentang hal-hal yang belum diketahui oleh umat manusia sampai saat ini. Kemudian nanti ke depan itu akan terkuak setahap demi setahap. Banyak sekali, misalnya saja tentang bagaimana proses perkembangan bayi ya, dari mulai dia dibuahi, kemudian dia di dalam rahim ibu berkembang dari tulang belulang, kemudian dari tulang, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian setelah itu tumbuh tangan, kaki dan seterusnya, itu sampai kepada 9 bulan dan menjadi makhluk yang berbeda dengan sekitar di awal. Nah, itu perkembangan janin itu baru bisa diketahui secara detail baru abad-abad terakhir. Nah, jadi sekian lama itu semuanya sudah menjadi rahasia dan hanya informasi dari Al-Quran yang barangkali pada waktu itu dimengerti oleh pembacanya ya sekedar sebatas pengetahuan yang dia ketahui. Nah, itu dari ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang
kemudian terbukti pada saat ini ternyata memang itu ada. Nah, kemudian sekarang banyak pengetahuan itu yang berkembangnya berbasiskan penelitian yang barangkali itu belum dicerangkan di dalam Al-Quran. Misalnya bayi tabung, misalnya ya, bayi tabung. Kemudian nanti apalagi sekarang ada bisnis online, ya. Kemudian nanti ada pinjaman online, ya, pinjol. Kemudian apalagi yang sekarang mungkin ada transaksi oksigen misalnya, ya, itu banyak sekali. Nah, ini banyak sekali perkembangan teknologi yang tidak punya hubungan langsung dengan Al-Quran dan Al-Hadis, karena ini perkembangan baru. Nah, itu apakah kemudian perkembangan modern ini bisa ditangkap oleh apakah Al-Quran ini bisa menjembatani untuk bisa membaca dan memberikan petunjuk, memberikan satu guidance tentang bagaimana ini menurut Islam gitu. Jadi tipologi dari agama Islam itu adalah berpikir, gitu. Jadi berpikir itu menjadi salah satu ciri utama dari Islam. Karena dalam Al-Quran itu seringkali afala tatafakkarun, ya, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, itu menjunjung tinggi tentang bagaimana bisa berpikir. Nah, ini jadi pemikiran Islam mendorong orang berpikir, orang mendorong penelitian, gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti apa, itulah yang kemudian hasil dari sebuah pemikiran. Apabila itu menjadi ada kemaslahatannya, maka ya nanti bagaimana Al-Quran akan memandang itu, dan kemudian bisa landasan umumnya sudah ada. Tinggal kemudian bagaimana itu landasan umum ini dipakai untuk menerapkan pada situasi yang sekarang. Ya, terima kasih. Jadi memang Al-Quran itu sebenarnya sudah menjelaskan semuanya, ya Pak Tua. Secara dasarnya, ya, dasarnya sudah, tinggal pengembangannya itu tergantung dari masyarakat itu sendiri, ya, dalam mengelola ataupun mengolah daripada apa yang ada di dunia ini, kan gitu. Ya, oke. Kemudian ada pertanyaan ini, Pak, yang kaitannya dengan hukum. Dengan hukum kan juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, berbagai macam hukum. Ada hukum ada di dalam fikih itu kan ada fikih munakahat, fikih jinayah, fikih fikih ibadah dan lain sebagainya. Semua sudah tercantum di dalam Al-Quran, kan sudah dijelaskan dan diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, ini gimana, Pak, ketika seseorang menemui jalan buntu untuk mengambil sebuah kesimpulan daripada hukum tersebut? Jadi begini, ya, kan ada hukum itu, ada hukum privat, ada hukum publik, ya. Hukum privat itu yang mengenai orang per orang, misalnya seperti waris, kemudian pernikahan, hukum publik, ya, misalnya hukum tata negara, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat. Ya, tentu hukum-hukum ini, ya, ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipegang oleh orang Islam, oleh orang yang berkeyakinan agama Islam. Nah, sebelum masuk ke situ barangkali saya agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit. Sebenarnya Islam untuk siapa? Ya, untuk semua.
untuk semua sekalian. Untuk semua manusia ya. Yeah. Nah, semua manusia itu ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang Islam, ada yang non Islam. Yeah. Kalau begitu sekarang bahwa Islam ini, Al-Quran dan As-Sunnah ini ya untuk mengatur orang yang beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam. Betul. Ya tak? Yeah. Jadi tidak hanya mengatur satu agama saja. Kalau hanya mengatur orang yang beragama Islam aja, kenapa Al-Quran mengatakan, nah ini adalah untuk seluruh alam ya, untuk seluruh alam, untuk semua manusia. Sehingga kemudian baik orang mukmin atau orang kafir, orang Islam atau orang non Islam itu bisa memanfaatkan petunjuk dari Al-Quran ini. Ya. Nah kemudian setelah itu bahwa masyarakat ini di dalam Islam sudah ada hukum-hukum privat dan hukum-hukum publik yang memang qat'i itu yang memang sudah pasti gitu ya. Pasti. Misalnya tentang kalau hukum privat ya tentang munakahat, tentang nikah fangkiuma atau balakum minan nisa ya. Nikahlah engkau dari wanita yang baik ya. Kemudian nanti ada hukum publik misalnya wasyawirum fil amri dan bermusyawarah engkau sekalian gitu ya. Nah, kemudian hukum privat itu sekarang juga mengalami perkembangan, artinya perkembangan kasus itu lah. Perkembangan kasus. Misalnya kalau hukum privat itu nikahin antara dua wanita dan laki-laki yang kemudian bersepakat untuk bisa menjalin hubungan rumah tangga. Kemudian setelah itu dia melakukan satu prosesi akad nikah. Perkembangannya adalah sekarang kalau ini jaraknya jauh, kemudian bisakah nikah dengan melalui online, melalui video call misalnya? Nah, seperti itulah. Nah ya, itu kembali ke akarnya dulu. Menikah yang secara Islam itu ada syarat rukun dan seterusnya. Nah kemudian bisa enggak syarat rukun ini diterapkan pada kasus misalnya nikah dengan secara online dengan itu ya. Kalau itu bisa berarti kemudian kita bisa mengambil hukumnya berdasarkan hukum yang sudah ada. Oke, terima kasih Pak Adwal. Seperti yang menjelaskan sampaikan tadi, ada bahwa misalkan ada permasalahan seperti itu, bagaimana kita mengambil istimbat hukum? Apakah tetap dari Al-Quran? Misalkan jelas itu nggak ada di dalam Al-Quran. Pripun? Jadi katakan volatilitas dari dinul Islam ya, bahwa bukan berarti kalau secara teks letterlek itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka hukum yang melandaskan pada ajaran Islam itu tidak ada. Jadi di dalam Islam itu ada pintu yang namanya ijtihad. Ijtihad itu adalah merupakan satu upaya sungguh-sungguh untuk bisa mengambil hukum dari peristiwa yang tidak ada secara langsung di dalam Al-Quran. Ini ijtihad ya, itu seperti Mu'adz bin Jabal ketika dia akan dikirim ke Yaman, ditanya oleh Nabi, kalau ada masalah kamu akan mengambil hukum dari mana? Dari Al-Quran. Kalau engkau tidak mendapati, dari Al-Hadis. Kalau engkau tidak dapati, ajtahidu biro'yi, saya akan beristihad, memeras pikiran saya, memeras hati saya untuk bisa memahami Al-Quran yang menjadi landasan bagi sesuatu peristiwa. Nah, nampaknya ijtihad semacam ini itu akan terus akan menjadi kekuatan dari agama Islam di dalam menatap
perkembangan zaman, perkembangan masyarakat ini akan demikian. Banyak sekali kemudian misalnya hukum peristiwa-peristiwa yang ada hukum qat'inya itu oleh masyarakat sekarang itu dipandang tidak relevan. Ya, seperti ya misalnya seperti kalau yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang non-muslim itu misalnya poligami ya. Di ayat Quran ada fankihu ma taba lakum minan nisa ya masya saruba. Jadi kalau dari wanita itu masna 2, 3 atau 4 fa'ilam ta'dilu fawahidan, kalau tidak bisa adil maka cukuplah 1. Ini difahami bahwa orang Islam itu pedofil suka poligami gitu ya. Padahal turunnya ayat ini justru membatasi, karena sebelum Nabi itu datang, orang itu punya istri puluhan, 20, 30 itu biasa. Bahkan orang-orang terdahulu itu istrinya banyak sekali. Nah ini kemudian ketika Nabi datang dibatasi sekarang hanya boleh balik 4. Itu pun kalau bisa adil, kalau tidak bisa cukup 1. Nah ini itu konteks dari sebuah ayat yang kemudian oleh masyarakat modern itu dipandang menjadi dipandang sebagai semacam pelecehan kepada wanita ya, merendahkan wanita. Nah ini perbedaan semacam ini bukan berarti hukumnya salah, tetapi bahwa kita meyakini, bagi yang meyakini Quran itu melakukan suatu kebenaran, maka sebenarnya ini hanya menunggu waktu. Gitu ya. Hanya menunggu waktu. Di belahan bumi itu sudah ada negara-negara yang kekurangan penduduk. Karena orang tidak mau punya anak. Orang tidak mau berkeluarga. Nggak mau. Bahkan orang yang mau kawin dan punya anak, itu anaknya difasilitasi negara. Orang dapat rumah karena dia mau kawin. Karena kalau anaknya lahir, anaknya akan dibiayai oleh negara sampai jenjang pendidikan apapun. Ya. Itu artinya apa? Bahkan di situ kalau orang mau punya istri lebih dari 1, ya dia akan mendapatkan apresiasi lagi dari negara. Itu kasus. Nanti suatu saat akan datang seperti itu. Mungkin juga nanti suatu saat lagi akan datang karena laki-laki itu garda terdepan di dalam memperjuangkan keluarganya. Ya, itu seringkali laki-laki lebih cepat mati daripada wanita. Gitu ya. Iya, banyak laki-laki yang cepat mati ya, karena dia stres di jalan, stres di pekerjaan ya. Itu tahu-tahu stroke mati. Nah, itu tidak hanya di peperangan, di dalam dunia yang normal pun itu resiko kematian laki-laki lebih kuat daripada wanita. Wanita itu kelihatannya lemah tapi kuat. Ya, wanita itu bisa berpikir satu hal, 4-5 hal dalam satu waktu. Dia bisa ngomong anak sambil masak, sambil dagang, itu bisa. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki itu kalau menghadapi satu ya satu, dia tidak akan bisa berpikir yang lain. Maka ketika ada seorang ayah gitu sedang pekerjaan apa gitu, kok anaknya nangis, kerecoki, mesti marah. Karena dia tidak bisa fokus 2 nih, kekuatan wanita seperti itu. Maka kemudian memang laki-laki itu lebih rentan mati duluan daripada wanita. Walaupun mati itu adalah merupakan takdir lah. Suatu saat nanti itu ada satu komunitas, satu masyarakat yang wanitanya akan lebih banyak daripada laki-lakinya. Entah itu janda, entah itu perawan. Dari secara perjalanan perkembangan penduduk itu saja sekarang
anak yang lahir wanita lebih banyak daripada yang laki-laki. Suatu saat nanti perbandingan laki-laki dan wanita itu bisa 4:1. Satu laki-laki, wanita 4. Nah kalau satu wanita hanya dapat satu laki-laki, yang 3 suruh ngapain? Kan nganggur itu. Iya. Itu kasus itu akan suatu terjadi. Saat akan terjadi gitu loh. Yeah. Artinya bahwa apa yang diinformasikan oleh Al-Qur'anul Karim itu ini tidak berhenti ya. Itu bisa jadi menjadi satu prediksi pada kehidupan yang akan datang. Ini tentang perkembangan masyarakat modern. Nah kemudian sekarang masyarakat modern itu cirinya apa toh? Cirinya tidak gaptek gitu aja lah. Kalau kita masyarakat modern ya. Modern dalam arti westernisasi, ada yang mengartikan bahwa modern itu westernisasi ya. Juga bisa. Jadi kalau orang modern ya kehidupannya seperti orang-orang western, orang-orang barat, bebas free sex, bebas minum-minuman keras, bebas narkoba. Kalau itu dipandang sebagai modernitas, maka berarti modern itu sama dengan rusak gitu ya. Kayaknya gitu. Nah sebenarnya apakah seperti itu namanya modern ya? Modern tentu tidak bisa diartikan sebagai sesuatu yang merusak, tapi harus dipandang sebagai sesuatu yang positif. Apa itu? Bagaimana kehidupan ini lebih mudah, transportasi lebih mudah, lebih lancar, lebih aman ya. Itu kemudian misalnya juga bagaimana pertanian itu lebih mudah, lebih produktif. Itu modern itu. Ya. Jadi ini taraf kehidupan masyarakat bisa meningkat dengan mudah, dengan baik. Itu modern. Kalau modern dikatakan itu maka positif ya. Nah, adakah kehidupan modern ini nanti bermasalah dengan ajaran Islam? Itu akan bermasalah dengan ajaran Islam ketika ini dasar-dasar agama Islam ini terlanggar. Misalnya kalau di dasar agama Islam itu sudah ada innal khamru wal maisir wal ansab wal azam rijsun min amali syaitan fastanibu ya. Innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, wal ansab wal azlam, dan perjudian, kemudian ada perjudian, ada ramalan. Itu merupakan rijsun min amali syaitan, satu perbuatan keji yang yang dihembuskan oleh syaitan. Fastanibu, maka tinggalkanlah. Jadi ini berarti apa? Kalau ini masyarakat modern itu ditarik kepada ajaran asalnya, maka ketika modern ini dianggap sebagai mabuk-mabukan, nah maka itu menjadi tidak harus dijauhi. Kalau modern dianggap modern itu adalah free sex misalnya ya, lah itu kembalikan ke konteks ajaran Islam, wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan gitu kan ya. Ini jadi kembalikan ke konteks, manakala ada teks aslinya, tinggal mengambil ya mana yang memerlukan pembahasan lebih jauh, baru itu nanti ada ijtihad. Ya. Oke. Jadi bicara ijtihad ini Pak Adwal. Jadi di dalam kita berijtihad itu seperti yang kita ketahui ya, ada beberapa imam. Di situ ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Nah,
bagaimana kalau kita beristihad tanpa itu, Pak? Kira-kira mungkin nggak itu? Ya, sekarang ini ramai sekali slogan-slogan yang oleh ustadz-ustadz yang mendakwakan dirinya sebagai salafi, ya. Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Dan sebenarnya itu Muhammadiyah sejak lahirnya sudah ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, ya. Dan saya kira NU juga sama, ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, ya. Nah, apa yang difahami oleh ar-ruju' ilal Quran wa sunnah itu metodenya ini bisa berbeda. Kalau maunya itu pokoknya itu segala sesuatu cari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian setelah itu pahamilah Al-Quran dan As-Sunnah itu dan amalkanlah. Nah, permasalahannya kemudian datang, apakah kita ini bisa memahami sunnah secara Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung? Apakah kita punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung? Kemudian dalam memahami Quran dan As-Sunnah ini tentu memerlukan banyak ilmu. Ya. Betul. Banyak ilmu. Kemudian apakah kita punya ilmu untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Kemudian mereka mengatakan kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman as-salafus soleh, orang salaf yang orang-orang terdahulu yang soleh. Nah, permasalahannya juga pemahaman salafus soleh itu terbatas pada ruang dan waktu pada waktu itu, yang itu tidak belum ada pada saat ini. Nah, kemudian sekarang tadi yang disebutkan imam-imam mazhab itu, ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu sebenarnya mereka ini berijtihad untuk bisa melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis secara mudah, dan mudah difahami oleh orang yang ada pada waktu itu, ya. Nah, ini bagaimana mudah difahami? Maka mereka membuat rumusan-rumusan yang kemudian menjadi fikih. Nah, kemudian ini kalau kemudian orang sekarang ini tidak mau memanfaatkan itu, ya, maka ini satu lompatan yang sebenarnya kita akan kembali lagi pada zaman itu, akan mengulang lagi, karena tidak mungkin itu kita mengamalkan langsung dari Quran dan Sunnah secara langsung, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sekarang ulama-ulama dulu aja yang membuat banyak kitab, hafal Quran, hadis ribuan aja, itu memerlukan satu pemikiran, ya, pemerasan pikiran yang sangat dalam. Pak Adwal, ini ada kasus ini. Ya, ini ketika kita mau merayakan Idul Fitri, wis podo gontok-gontokan itu di luar itu. Jadi antara yang ya Muhammadiyah atau NU atau yang lain, MTA dan lain sebagainya, semuanya mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Bagaimana kita menyikapi itu, Pak Tuan? Gini, yang pertama bahwa kita sudah punya ulama-ulama yang memang mereka mempunyai otoritas untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan kemudian mereka sudah merumuskan banyak hal yang bisa kita pakai. Namun demikian seringkali sekarang yang datang belakang ini sebenarnya menggunakan pendapat-pendapat mereka, tetapi kemudian menarik menjadi identitas. Iya, betul itu. Ya, tentang ru'yah dan hisab itu dari dulu sudah ada gitu, ya. Nah, alhamdulillah ya sekarang sudah saling ada pemahaman. Apalagi sekarang Muhammadiyah memakai kalender global, ya. Nah, ini nanti
mungkin lebih seru lagi ya, lebih seru lagi. Cuma masalahnya bukan ru'yah dan hisab ya, tapi kalender global dan lokal gitu kan. Iya, betul. Atau ru'yah dengan kalender. Cuma nanti bayangan saya itu malah hari rayanya bisa satu terus. Ya, karena apa? Karena kalau kalender global itu pokoknya seluruh bumi itu kalau sudah ada yang 5 derajat sudah berarti kabeh buka gitu loh. Gitu ya. Ya, udah 5 derajat berarti kabeh hari raya gitu. Nah, itu apa namanya? Ini konteksnya adalah bagaimana perbedaan-perbedaan yang sudah terjadi sejak Kanjeng Nabi Sedo itu harus disikapi secara dewasa oleh kita semuanya. Fokusnya itu jangan perbedaan, tapi fokusnya adalah pada persamaan. Nah ini cara beragama umat pada saat ini itu ada yang konsisten menggunakan satu imam mazhab. Ya. Saya orang menggunakan imam mazhab Syafi'i gitu ya. Tapi juga ada yang mendakwakan menggunakan Syafi'i, tetapi kemudian dia perilakunya juga menggunakan imam mazhab yang lain gitu ya. Jadi memang peraturan bermazhab ini tidak ada ya, tidak ada. Jadi justru kalau kata Gus Bah itu ya hikmahnya adanya banyak mazhab itu bisa orang intiqalul mazhab itu karena memang suatu keadaan misalnya kalau Imam Syafi'i itu ulama nisa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu ya. Nah kemudian kalau di waktu haji orang sulit untuk melepaskan itu, suami istri itu sulit sekali, mesti gandengan itu ya. Nah itu intiqal mazhab. Ya. Nah semacam itu tentu wudunya harus menggunakan imam yang memperbolehkan. Gitu ya. Nah ini, kemudian dari misalnya kita ambil ya Muhammadiyah dan NU itu mempunyai satu ya kalau di NU itu kalau satu ibadah menggunakan dari satu kitab tertentu ya, kitab yang muktabar ya, kitab muktabaroh. Kalau di Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Ya, itu lebih artinya lebih fleksibel terhadap mazhab. Jadi ada mazhab Syafi'i itu dia tentang suatu hukum dalilnya ini, mazhab Hanafi tentang suatu hukum dalilnya ini, mazhab Imam Ahmad tentang satu hukum mazhabnya ini dalilnya ini. Nah kemudian dari Muhammadiyah ini akan mentarjih, artinya dari dalil ini sesuai dengan amanat dari masing-masing imam. Kalau Anda mengetahui mana dalil yang lebih kuat maka ikutilah itu. Nah, maka kemudian ditarjih, diambil mana yang kuat, sehingga kemudian memang di Muhammadiyah itu relatif tidak begitu terikat dengan sesuatu mazhab, sehingga memudahkan umatnya untuk bisa menjalankan agamanya. Ini kasus-kasus tentang perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Dari itu semuanya memang perbedaan-perbedaan ini tidak harus menjadikan kita bertengkar, karena memang di Indonesia ini sudah terbiasa beda ya. Jadi kalau perbedaan dianggap sebagai satu musuh, maka kita tidak akan bisa hidup. Di mana-mana kita ada musuh, karena kita berbeda semuanya. Apalagi sekarang sudah sangat plural sekali ya. Itu setiap nada bicara saja berbeda, logat berbeda. Nah ini kalau semuanya perbedaan dianggap sebagai permusuhan, nah ini kita tidak bisa hidup ya. Itu diantaranya. Jadi kalau di NU itu sebenarnya sama Pak, ada
semacam majelis tarjih itu namanya lembaga bahsul masail. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu yang pelik-pelik itu bisa dari berbagai madhab, dari 4 madhab itu kita bicarakan, kita rapatkan di situ, dan kalau ada yang membolehkan ya kita nyatakan ini ada yang membolehkan seperti ini, kalau Anda mau mengikuti silahkan, ini yang tidak membolehkan ya silahkan kalau Anda mau mengikuti. Jadi ada semacam seperti itu. Dan memang di kalangan NU sendiri itu sebenarnya ala madhahibil arba'ah, jadi ada 4 madhab. Cuman dari prioritas dari masyarakat itu memang banyak yang menggunakan madhab Syafi'i. Seperti itu, Pak. Jadi kan kalau kita tarik ke belakang, ya, itu sebenarnya kan adanya organisasi keagamaan, organisasi atau ormas keagamaan itu tidak untuk menyulitkan umat, ya? Tidak untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan umat dalam menjalankan agama. Jadi, ya, betul. Jadi kalau menyulitkan ya itu berarti adanya ormas ini kalau membuat permusuhan, ngapain berormas itu loh. Ya, betul. Makanya pada beberapa dekade yang lalu orang itu menjadi sangat alergi. Artinya apa? Kue ini melu Muhammadiyah engko tambah musuh gitu ya. Melu NU tambah musuh lah. Itu yang salah pemahaman. Yeah. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak forum-forum yang mempersatukan antara keduanya. Yeah. Jadi Muhammadiyah itu semakin NU semakin Muhammadiyah ketemu di tengah gitu. Yeah. Terus sekarang gini, kalau misalnya gini, Muhammadiyah itu merasa tidak punya pesantren, NU pesantrennya banyak ya. Maka kemudian sekarang Muhammadiyah mulai mengejar mulai pesantren. Banyak pendidikan pesantren. NU itu merasa tidak punya perguruan tinggi, rumah sakit. Sekarang NU sudah mulai banyak rumah sakit, perguruan tinggi. Nanti suatu saat akan menjadi equal gitu ya. Itu interaksi berkemajuan seperti itu. Tidak ada masalah, itu justru akan bisa menjadi satu fastabiqul khairat. Nah uniknya memang di Yayasan Jamaah Haji ini memang yang keterwakilannya dari NU dan Muhammadiyah. Karena fenomena dulu yang latar belakangnya adalah banyaknya permusuhan karena perbedaan. Maka kemudian di Yayasan Jamaah Haji ini tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah ini sadar bersama-sama untuk bisa memajukan umat secara bersama-sama, berpikir bersama untuk bisa mengurai masalah umat secara bersama-sama. Yaitu kita sudah mulai ada pendidikan, ini ya, nanti itu ya tentu warna ormas tidak akan ada itu ya. Tapi prinsip-prinsip keagamaannya menjadi prinsip toleransi dan seterusnya gitu. Itu seperti itu. Ini terakhir Pak Atwal. Ini sudah disampaikan tadi sebenarnya ya, tentang kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali pada topik ya Pak Atwal. Al-Quran dan As-Sunnah bagi masyarakat modern, sebagai pandangan hidup masyarakat modern yang berkaitan dengan Yayasan Jamaah Haji seperti sudah sampaikan tadi. Jadi Yayasan Jamaah Haji ini akan senantiasa peka terhadap kemajuan teknologi ya. Kemudian juga permasalahan yang berkembang di masyarakat. Nah kemudian yayasan ini dengan kemampuan yang ada ini akan memotret perkembangan itu dan mencoba untuk mencari solusi secara bersama-sama. Nah ini kita sudah mulai merambah ke bagaimana pengembangan ekonomi ya, walaupun masih dalam taraf yang belum signifikan ya, tetapi upaya-upaya ke sana sudah ada. Apalagi sekarang kita punya potensi zakat ya. Zakat itu
kan di Yayasan Jamaah Haji itu termasuk UPZ ya, termasuk pengumpul zakat ya. Zakat. Pengumpul. Iya toh? Unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu ini yang dari zakat yang kita kumpulkan, ini dikumpulkan yayasan ini kan lebih dari 1 miliar. Nah kemudian ini setelah diserahkan ke Basnas, kemudian dikembalikan 70%, dan 70% ini menjadi dana potensial untuk bisa menggerakkan masyarakat ya, dari berbagai macam sektor. Cuma karena ya uang 1 miliar itu banyak kalau itu berdiri sendiri. Tapi kalau sudah dihubungkan dengan problematika masyarakat, wah itu menjadi sangat kecil sekali. Menjadi kecil. Ya. Kita misalnya untuk pembangunan rumah tidak layak, paling kita hanya bisa merealisasikan berapa 20, 30, 50 itu 100 saja belum mampu. Ya. Kemudian untuk pembinaan masyarakat ekonomi produktif ya, paling kita hanya bisa baru memulai lah gitu ya, 10, 20, 30 baru 30 muslim yang bisa diangkat melalui program itu. Nah mestinya nanti ya perkembangan zakat di Yayasan Jamaah Haji itu ada zakat yang diambil dari dokter-dokter, karyawan, kemudian institusinya ya seperti rumah sakit itu setelah dia dihitung laba ruginya itu sisa hasil usahanya itu juga dizakati. Ya. Nah, ini yang barangkali banyak sekali institusi-institusi Islam yang secara institusi itu kelembagaan tidak mengeluarkan zakat. Walaupun kegiatan-kegiatan yayasan ini itu juga dalam kerangka dakwah ya, sehingga memang ya sebagian akan digunakan untuk mendukung aktivitas dakwahnya, dan sebagian untuk yang lain. Nah, termasuk Salma ini dakwah ini bisa itu memanfaatkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Atwal. Wawasannya begitu luas. Alhamdulillah kita bersama-sama dapat tercerahkan dengan keberadaan Pak Atwal Arifin ini. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita Pak Atwal, dan juga kepada masyarakat saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.